无情。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season ke-7. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya, di mana ini adalah episode yang ketiganya. Kita dibawa ke Gunung Heavenly Sovereign atau Exalted Celestial. Paman Lan diberitahu oleh Kinyu kalau dia tidaklah melihat Ratu Laut Darah. Jadi dia harap mereka bisa berhati-hati. Kinyu sempat berpikir kalau Ratu Laut Darah yang tidak memiliki Hongmeng Limbao kelas 1 sepertinya tidak akan ikut. Paman Lin sadar betul kalau situasi saat ini masihlah belum jelas. Selain itu, entah kenapa sejak berada di gunung itu, Jiang Fan dan Zhao sedang menjalankan hubungan dengan beberapa pihak. Jiang Lan ingat betul saat mencari menantu, ia malah mengabaikan keluarga dan memilih Zhao Xian. Ia sudah menduga kalau Jiang Fan pasti mengincar posisi Exalted Celestial. Mereka pun penasaran apakah Jiang Fan kini menyesal karena tidak merestui hubungan Jiang Li dan juga Kinyu. Paman Lan menyarankan Kinyu untuk tidak khawatir, karena jika pusaka Exalted Celestial itu ditakdirkan untuknya, maka ia pasti bisa mendapatkannya. Namun jika tidak, maka dirinya tidak akan memaksakan diri. Sementara Jiang Fan itu tengah bernegosiasi dengan dua pria ini untuk bisa menghentikan God King Asura. Jadi mereka pun memutuskan untuk saling bekerja sama. Ini semua demi mencegah God King Asura untuk tidak bisa mendapatkan ketiga pusaka. Jiang Fan dan juga Zhao terus-menerus mencari sekutu demi bisa melawan God King Asura. Mereka meyakini jika Lao Fan berhasil merebut pusaka jiwa pertama, pasti ia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan besar. Mereka juga bisa mengincar pusaka jiwa kedua. Sementara itu, untuk pusaka ketiga akan diambil oleh hukum petir Exalted Celestial. Tapi yang perlu mereka waspadai adalah pergerakan dari Kinyu. Waktu teruslah berlalu di mana rekan dari God King Asura merasa ada yang aneh karena para God King saling bersatu. Takutnya mereka bersatu untuk bisa menyerang mereka. God King Asura tidaklah takut kepada mereka karena ia hanya waspada kepada Kinyu saja. Karena bagaimanapun dia sangatlah hebat. Kekuatan yang dia tunjukkan saat berperang melawan kota Leva sudah setara dengan Kaisar Suci. Hanya saja mereka masihlah belum tahu apakah Kinyu akan ikut dalam perebutan harta kali ini. Jikapun Kinyu datang, God King Asura yakin harta Exalted Celestial akan jatuh ke tangannya. Kuali induk harta perlahan-lahan mulai bereaksi yang menandakan kalau harta itu akan segera muncul. Semua orang teruslah menunggu saat-saat itu. Sampai pada akhirnya Hongmeng Limbao atau pusaka jiwa telah keluar. Semua God King mulai saling beradu. Kinyu yakin betul kalau pertumpahan darah sudah tidak bisa dihindari lagi. Meskipun ia tidak ikut, namun Kinyu ingin memantau mereka. Kembali ke dalam gunung, di mana para God King mulai memberikan serangan terbaik yang mereka miliki untuk bisa langsung menghabisi para God King yang lebih dahulu bergerak. Selain itu, serangan ini juga bertujuan untuk bisa mengambil Hongmeng Limbao. Tapi dalam perebutan itu, harta ini pergi melalui sebuah formasi. Mereka penasaran kemanakah formasi itu akan membawa mereka. Salah satu God King memilih untuk masuk yang diikuti juga oleh para God King lainnya. Ternyata mereka berada di dalam ilusi tanah merah. Tapi belum ada tanda-tanda munculnya pusaka ilahi. Sampai akhirnya pusaka itu pun terlihat dan segera dikejar oleh para God King. Tapi God King inilah yang lebih dahulu mendapatkannya dan juga berhasil menjinakkannya. Ia pun merasa percaya diri pasalnya Hongmeng Limbao pertama menjadi miliknya. Melihat fenomena langit itu membuat para God King lainnya tahu di mana posisi harta tersebut. Meskipun seseorang telah berhasil mendapatkannya, namun itu belum menjamin ia bisa mempertahankannya. Karena bagaimanapun para God King lainnya tidak akan pernah membiarkan hal tersebut terjadi. Penyerangan langsung saja mereka lakukan kepada pria itu. 3 God King yang berasal dari 8 kekuatan besar telah bekerjasama untuk bisa mengalahkan God King tersebut. Ternyata tidak hanya mereka saja, namun Jiang Fan bersama kelompok lainnya telah melakukan pergerakan juga.
Dengan kekuatan yang Jiang Fan miliki, ia bisa dengan mudah menangkap God King tersebut. Bahkan Zhao Hao langsung menghabisinya. Akan tetapi itu hanyalah klon semata, karena yang asli tengah dikejar oleh kelompok lainnya. Mendapatkan Hong Mang Limbao tingkat Exalted Celestial bukanlah perkara yang mudah. Pasalnya, God King ini telah menjadi incaran banyak orang. Walaupun begitu, Xiaonian masihlah memiliki cara untuk bisa lepas dari pengejaran mereka. Sampai akhirnya, sang kakak pun memintanya untuk berhenti. Namun Xiaonian tidaklah sudi bekerjasama dengan Jiang Fan. Kakaknya sendiri terus menyadarkannya, karena kemampuan yang adiknya miliki masihlah belum cukup untuk menjadi seorang Exalted Celestial. Tapi meskipun begitu, Xiaonian tetap percaya diri. Sampai pada akhirnya dia pun dibungkam oleh kekuatan dari God Asura. Seketika saja pergerakan dari semua God King di sana pun terhenti oleh kekuatannya. Karena bagaimanapun ialah yang akan mengambil harta tersebut. Melihat hal itu membuat Qin Yu sadar kalau God King Asura sangatlah kejam. Dan begini Hong Mang Limbao pertama pun ada di tangannya. Melihat Xiaonian meninggoy membuat kakaknya menjadi sangatlah murka. Namun baik ia maupun para God King lainnya taklah bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya Lo Fan pun pergi meninggalkan ilusi itu. Barulah mereka bisa bergerak. Melihat seorang God King dihabisi dengan begitu mudah membuat mereka sadar kalau God King Asura memiliki kekuatan yang sangatlah mengerikan. Jiang Fan bersama yang lainnya harus memikirkan cara untuk bisa mengalahkan Lo Fan. Karena jika tidak, persekutuan mereka ini akan sia-sia saja. Xiao Shentu sendiri berjanji akan membalas dendam adiknya. Jiang Fan menenangkannya, pasalnya ia juga akan membantu. Dan apa yang barusan Asura lakukan, maka sudah jelas pertarungan sengit akan terus terjadi. Qin Yu hanya berharap Jiang Lan tidaklah terlibat dalam pertarungan itu. Sementara di sisi lain, God King Asura yang baru saja keluar langsung saja mendapatkan serangan dari para God King lainnya. Karena mereka tidak ingin harta itu padanya. Pengepungan telah dilakukan oleh para God King. Setidaknya hampir semuanya. Karena kelompok Paman Lan tidak berbuat apa-apa. Asura yang sudah tahu niatan mereka segera melakukan penyerangan kepada dua God King lain dari wilayah tersembunyi. Akan tetapi serangan itu terlalu kuat bahkan membuat mereka sulit untuk bisa menahannya. Alhasil dua God King ini pun harus terpental. Tapi untungnya mereka ini masihlah hidup. Asura meminta dua saudaranya untuk pergi lebih dahulu. Sementara para God King lainnya ingin Asura untuk segera menyerahkan hal itu karena jika tidak 8 God King akan melakukan pergerakan. Di sini Lo Fan memberitahu kalau harta ini bernama stempel surgawi yang seketika saja membuat semua orang terkejut. Dan begitu para God King seharusnya sadar untuk tidak melawannya. Jiang Fan meminta Lo Fan untuk bersumpah agar tidak mengejar Hong Mang Limbao lainnya. Dan begitu mereka akan memberikan stempel surgawi kepadanya. Lo Fan hanya tertawa. Pasalnya sejak kapan dia ini takut kepada mereka. Sebuah tekanan besar pun dirinya berikan karena dia akan memanggil pedangnya. Baru kali inilah dia akan bertarung habis-habisan. Melihat pedang tersebut maka sudah menandakan kalau Lo Fan akan bertarung dengan serius. Meskipun begitu, Jiang Fan memiliki sebuah rencana untuk bisa menekan Lo Fan. Selama mereka menyiapkan formasi tersebut, maka para God King lainnya harus bisa memberikan serangan kepadanya. Jika perlu mereka harus membuat Lo Fan terluka parah. Sebuah harta pun digunakan untuk bisa melakukan penyerangan kepada Lo Fan, di mana itu adalah formasi 3 bakat 6 elemen. Lo Fan sama sekali tidak takut dan langsung saja mengadu serangan. Alhasil, sebuah ledakan besar pun tercipta di tempat tersebut, yang membuat para God King lainnya kewalahan. Sementara itu, Lo Fan baik-baik saja. Dia melihat apakah mereka itu pantas merebut stempel surgawi dari tangannya. Xiao langsung saja melakukan penyerangan untuk bisa membalas dendam adiknya, di mana pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Namun bisa terlihat dengan jelas kalau Lo Fan itu ingin memanfaatkan serangan ini untuk bisa menghabisi para God King lainnya. Rencananya pun berhasil dan membuat beberapa God King harus meninggoy. Mereka sangatlah kesal karena Lo Fan memanfaatkan hal itu untuk bisa menghabisi rekan-rekan mereka.
Lovan langsung saja melakukan penyerangan kepada mereka yang berani menghalangi dirinya. Ia berjanji siapapun yang berani kepadanya akan mati di sini. Tidak ada satupun yang bisa lepas dari pandangannya. Bahkan adik dari salah satu God King kembali menjadi korban yang membuat ia menjadi begitu murka dan berjanji akan menghabisinya. Bagi Lovan, dalam perburuan harta Exalted Celestial tidak ada yang tidak mati. Mereka harus siap mengambil risiko besar tersebut. Berbagai serangan bisa dan mudah Lovan hindari. Jiang Fan bersama 8 God King lainnya pun akhirnya bertindak, di mana dan begitulah mereka bisa memiliki kesempatan untuk bisa mengalahkannya. Serangan Jiang Fan berhasil menahan pergerakan dari Lovan, di mana para God King lainnya pun memberikan serangan lainnya untuk bisa menahannya. Dan begitu Lovan tidak akan bisa bergerak. Jiang Fan sangatlah kesal karena Lovan sepertinya ingin menghabisi setiap God King dari 8 klan kerajaan. Lovan hanya tertawa saja, karena sepertinya mereka itu telah lupa kalau dia ini naik ke alam dewa berkat latihan jalan iblis Asura. Jadi serang mereka itu tidaklah berguna kepadanya. Saat itulah Lovan memilih untuk menggunakan kekuatan dari teknik tersebut. Ledakan kekuatan terus-menerus dikeluarkan olehnya. Bahkan kini perubahan juga dialami olehnya. Hanya dengan melihat saja, kini sadar betul kalau perebutan posisi Exalted Celestial memang sangatlah berbahaya. Tapi di sini Jiang Li merasakan sesuatu yang membuat Qin Yu merasa sangatlah khawatir. Jadi karena itulah Qin Yu mulai memeriksa tubuh dari istrinya, yang sepertinya Jiang Li tengah mengandung anak kedua mereka. Sementara di dalam gunung, Lovan berhasil menangkap 2 God King, di mana itu adalah anggota dari 8 klan kerajaan. Hanya saja Lovan tidaklah peduli dengan permintaan mereka. Ia tetap menghabisi kedua God King itu, yang membuat 8 God King lainnya menjadi sangat murka. Karena itulah mereka langsung saja menggunakan teknik tertinggi dari 8 klan kerajaan untuk bisa mengalahkannya. Di mana ini merupakan teknik yang dulu juga sempat digunakan untuk bisa mengalahkan Qin Yu. Dengan senang hati, Lovan akan menahan serangan tersebut. Ia akan mengerahkan seluruh kemampuan tubuhnya sendiri. Ia benar-benar senang karena bisa merasakan teknik tersebut. Tapi sepertinya teknik pusaka itu tidak ada apa-apanya. Yang ada malah Lovan yang tersenyum puas, dan pada puncaknya serangan itu pun telah dia hancurkan. Ini tentu membuat semua orang sama sekali tidaklah percaya. Tapi saat jugalah muncul sesuatu yang membuat pertarungan ini pun harus terhenti untuk sementara waktu. Karena semua God King yang melihat informasi apa yang muncul. Ternyata Hongmong Limbo Exalted Celestial, yakni stempel alam semesta, terbagi menjadi 3 bagian, yakni adalah stempel surgawi, stempel bumi, dan juga stempel merit people. Stempel surgawi dan stempel bumi memiliki kekuatan yang setara. Sementara itu, stempel merit people mengandung hukum waktu yang paling banyak. Bagi siapapun yang bisa mengumpulkan ketiga stempel itu, maka akan menjadi Exalted Celestial yang baru. Lovan meminta untuk menghentikan pertarungan, karena seharusnya semua orang sudah membaca tulisan di lempengan batu itu. Karena harta yang terkuat adalah stempel merit people. Meskipun dia memiliki stempel surgawi, mereka tidak akan rugi banyak. Jadi selama mereka membiarkannya pergi, maka ia berjanji, sebelum Exalted Celestial baru terlahir, maka ia tidak akan menginjakkan kaki di gunung Exalted Celestial. Namun para God King tidaklah percaya dengan perkataannya, sebab bisa saja Lovan itu mengintai mereka dari balik gunung dan juga melakukan penyerangan. Terlebih lagi ia sudah banyak menghabisi para God King. Lantas bagaimana bisa mereka percaya kepadanya? Tapi jika membiarkan Lovan terus di sini, maka akan lebih banyak God King mati di tangannya. Jiang Fan diberitahu oleh Zhao Hao, dengan bantuan yang nantinya mereka dapatkan, maka stempel merit people akan menjadi miliknya. Sementara itu, Lovan mulai bersumpah kalau mulai hari ini, sejak dia meninggalkan gunung Exalted Celestial dan sampai Exalted Celestial baru terlahir, maka ia tidak akan pernah menginjakkan kaki di sini. Jika dia melanggar sumpah itu, maka bumi dan langit akan menghukumnya. Perkataannya pun membuat para God King percaya, dan begitulah Jiang Fan pun melepaskan segelnya dan membiarkan Lovan pergi. Sementara itu, kelompok Jiang Lan yakin betul seberapa akrab pun hubungan para God King di sini, maka mereka pasti tidak akan pernah sanggup menahan godaan dari posisi Exalted Celestial. 雷伐天尊出手，我离开天尊山起，我们怎么信你？如有违背，
Scene berpindah kepada Qin Yu, di mana saat ini dia tengah menemani Jiang Li karena bagaimanapun mereka akan segera memiliki anak kedua. Ia tidak menduga perkataan dari Ling Wang benar adanya. Jiang Li harap anak kedua mereka bisa lebih cepat lahir dan tidak seperti yang dulu terjadi kepada Qinzi. Sesaat kemudian Qinzi pun datang di mana ia sudah tahu kalau dirinya akan segera menjadi kakak. Ia benar-benar senang dan berjanji kalau dia akan tetap di sini sampai adiknya lahir. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau anak kedua dari Xingyu sepertinya telah lahir, dan terlihat juga kalau Qinzi telah tumbuh dewasa. Sementara itu di Gunung Exalted Celestial, Hong Meng Limbao lainnya telah kembali keluar, yang kemungkinan adalah stempel bumi. Perebutan terhadap harta itu langsung saja terjadi, di mana tentu saja pertarungan juga tak akan bisa dihindari lagi. Tapi entah bagaimana harta itu justru menuju ke arah Jianglan. Dan begini maka kelompoknya pun akan menggunakan segala cara untuk bisa melindungi harta tersebut dari tangan para God King lainnya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.